Yusuf Muhammad dari mata kuliah Pancasila dalam menjalankan tugas volunteer. Baik, nama saya Raja Mariani. Saya guru kelas 2 di SD 8 Pontianak. Sejauh mana pemahaman Ibu tentang pendidikan nilai-nilai tentang Pancasila? Baiklah, kalau menurut saya Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam itu memuat nilai-nilai moral, luhur yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik peserta didik maupun masyarakat secara luas. Jadi menurut Ibu, bagaimana pemahaman tentang peran pendidikan Pancasila itu memegang peran yang esensial, sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Karena disitulah peserta didik belajar nilai-nilai moral yang nantinya tentunya dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan Pancasila disebutkan mengajarkan nilai-nilai luhur, dan itu Pancasila seperti kata ketahui. Rasanya Pancasila berarti Dia wajib esensial. Iya. Mengapa Pancasila harus dipelajari di setiap pendidikan dan apa harapan Ibu untuk masa depan ini akan dibawakan oleh pendidikan? Pancasila itu harus dipelajari karena merupakan ideologi Indonesia itu ideologi Pancasila. Jadi wajib harus diajarkan dengan bertujuan untuk warga negara yang baik paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dan dalamnya Allah. Saya itu dulu. Nah, untuk harapan saya di masa depan, pendidikan Pancasila itu mampu menjadi jawaban atas segala permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Harapannya itu dapat melindungi mereka itu, membentengi diri mereka dari paham-paham yang negatif. Pancasila itu harapan menurut Ibu Pancasila itu agar membentengi masyarakat dari sifat-sifat negatif. Menurut Ibu, cara apa yang mungkin harus ditetapkan untuk pendidikan Pancasila agar bisa memahami pendidikan Pancasila dan mempraktekannya di dunia masyarakat? Yang pertama mungkin kita saling menghargai dulu ya, saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Nah, apabila kita sudah saling menghargai, menghormati atas segala perbedaan maupun pendapat, nah diharapkan dapat menunjukkan rasa kemanusiaan dan persatuan. Nah, sehingga kita dapat menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ketika kita melihat orang melanggar undang-undang itu bisa disebut dengan kurangnya pemahaman mereka tentang pendidikan? Iya, kalau menurut saya begitu. Karena sebelum pendidikan Pancasila diterapkan lagi di kurikulum Merdeka ini, sebelumnya kan hanya pendidikan kewarganegaraan, ya kan? Di mana di dalam itu hanya dibicarakan hak, sistem politik dan sebagainya kan. Sementara nilai-nilai moral itu tergerus karena adanya disebut pendidikan Pancasila. Nah, dengan tergerusnya nilai-nilai moral itulah sulit bagi guru kadang ya untuk menanamkan akhlak yang baik, nilai moral dari peserta didik itu sendiri. Karena di dalam kurikulum itu sendiri dulu ya hanya pendidikan kewarganegaraan, sedikit sekali menyinggung masalah akhlak, nilai-nilai luhur dalam pendidikan Pancasila itu. Alhamdulillah, walaupun mungkin ya sekarang kondisinya anak-anak itu banyak sekali yang mengalami pembentukan moralnya. Karena kan itu kan dampaknya kan bukan setahun 2 tahun, belum itu kan ke depan 5, 10, 15 tahun ke depan. Inilah mungkin
itu sebagai dasarnya adalah Pancasila. Iya. Bapak Bu, terima kasih atas jawaban dan doanya Bu. Sekali lagi maaf mengganggu. Iya, apa-apa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pamit undur diri. Saya Bapak Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Yusuf Nur Ahmad, utusan dari kelompok Patimura dalam pelajaran Pancasila Politeknik Negeri Pontianak untuk menjalankan tugas wawancara. Sebelum kita mulai pertanyaannya, boleh Bapak perkenalkan diri ya? Oh, oke. Kenalkan, saya salah satu guru ya. Saat ini ngajar sebagai guru kelas 5. Itu cukup. Boleh kita langsung lanjut ke menurut Bapak sejauh mana pendapat pemahaman Bapak tentang konsep dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Pancasila? Iya. Jadi kalau untuk peran daripada Pancasila ini penting untuk membentuk karakter daripada bangsa supaya nilai Pancasila ini tercipta atau terinternalisasi kalau bahasa istilah ilmiahnya itu dengan baik pada diri siswa. Menurut Bapak, mengapa Pancasila harus dipelajari di setiap pendidikan dan apa harapan Bapak di masa depan pada anak-anak muda ini yang akan dibawakan oleh pendidikan Pancasila? Nah, bahwa Pancasila itu pedoman ya, pedoman yang harus kita ikuti karena merupakan dasar negara juga kan. Ya. Nah, supaya nanti kedepannya bisa maju Indonesia ini, jadi dari Pancasila itu. Terus kenapa juga harus kita pelajari ya itu tadi juga identitas bangsa kan? Identitas bangsa kan Pancasila ya Wajib berarti. ya identitas kita kan, kalau kita mengaku cinta tanah air, mengaku bangga dengan Indonesia, ya kita juga harus pelajari Pancasila kan, seperti itu kan. Nah, terus Pancasila juga karakter, nah ini yang penting kalau kami lebih kepada karakter. Karena kan kita kan harapannya dengan mempelajari Pancasila kan generasi masa depan, generasi yang diinginkan pemerintah Indonesia emas itu kan bisa tercapai gitu kan, sesuai dengan perkembangan zaman lah ya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kami sebagai guru sih harapan ya generasi muda seperti kalian nih lah ya harus aktif dalam hal bijaksana atau menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya kan? Macam kalian ini kan generasi muda ya. Berikutnya harapannya kalian tuh bisa tumbuh dengan jiwa yang berkarakter. Harapan Bapak ini adalah agar menjadikan kita ini anak-anak muda, Generasi yang berkarakter. generasi yang berkarakter baik. Iya, Wajib sekali. tuh kalau pemuda kan. Apakah ketika kita melihat banyaknya orang yang melanggar undang-undang ini, bisakah kita sebut mereka kurang tentang pemahaman pendidikan Pancasila? Ya bisa saja dapat dikatakan demikian. Kan kita tahu kan bahwa angka pelanggaran hukum di masyarakat ini kan indikasinya berarti kan kurang paham, kurang mengerti tentang pengamalan nilai Pancasila kan. Kenapa demikian ya? Karena tadi kadang kita ini kan tahu bahwa Pancasila itu dasar negara, tahu bahwa Pancasila itu adalah
tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu salah satunya misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kesadaran daripada pribadi masing-masing jadi gotong royong, berpikir kritis, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia. Di antara 6 dimensi itu bagaimana karakter manusia. Mungkin kalau di Indonesia ini faktor lain pelanggaran hukum ini mungkin penegakan hukumnya kurang jelas. Bisa dibayangkan lah orang korupsi ya kan yang penjarahan kriminal sama dengan pencuri sebenarnya ya. Sama-sama mencuri sebenarnya tapi yang dicuri kan beda nominalnya beda. Nah salah satu faktor lah mau tidak mau orang melanggar, ada yang melakukan kejahatan kriminal berapa tahun udah bisa keluar, nah apa punya uang lebih. Jadi hukum di Indonesia itu harus benar-benar ditegakkan, ya kan? Iya ada sih mengatasi masalah kami lah nih sebagai guru kan yang berada di sektor dasar kan SD dasar SD dasar untuk menguatkan karakter anak, ya kan? Dasar untuk memberi ketegasan kepada anak kalau melanggar ini sanksinya seperti ini, ketegasan untuk anak supaya anak itu sadar tentang hukum. Tapi kami sih sebagai seorang guru percaya bahwa pendidikan Pancasila ini perannya sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Mungkin seperti itu, kalau ada yang kurang ya inilah jawaban saya sebagai seorang guru ya. Nah, untuk pertanyaannya kami terima kasih atas jawaban dan toleransi Pak. Memang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Hussein, berasal dari Politeknik Negeri Pontianak, prodi D3 Teknik Sipil. Di sini saya mendapat tugas pendidikan Pancasila untuk mewawancarai salah satu mahasiswa yang berada di Kalimantan Barat. Jadi dengan kakak siapa sebelumnya? Oke, perkenalkan nama saya Nurul Adha. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pinang. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Menurut kakak nih apa sih yang diketahui tentang pendidikan Pancasila? Oke, menurut saya pendidikan Pancasila merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, di mana mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Oke, jadi sudah diajarkan dari sejak SD lah ya Kak? Iya. Terus mengapa menurut kakak nih pendidikan Pancasila penting untuk diajarkan di sekolah? Oke, menurut saya pendidikan Pancasila itu emang sangat penting diajarkan di sekolah, yang mana dapat membentuk karakter siswa dari mulai dini sehingga dapat diterapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus Kak, harapan kakak untuk pendidikan Pancasila di sekolah itu bagaimana Kak? Harapan saya kalau misalnya pendidikan Pancasila ini dapat diajarkan secara efektif dan efisien sehingga siswa tidak hanya menghafal sila-sila yang ada di dalam Pancasila, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terapkan ke kehidupan sehari-hari lah ya. Dan juga ya, menurut kakak nih metode apa yang cocok untuk mengajarkan pendidikan Pancasila bagi pelajar atau mahasiswa nih Kak? Serta contohnya ya. Kalau menurut saya metode yang cocok itu metode